Oke, listening. Jadi listening ini ada di sesi pertama ya, sesi 1 listening. Ini soalnya ada 50. Waktu pengerjaannya 35 menit. Jadi no repetition, nggak ada pengulangan. Jadi cuma sekali listening. Udah, jadi kemudian ada 3 part. Jadi ada part A, part B, sama part C. Jadi yang pertama ada part A, ini short conversation. Ada 30 soal. Jadi biasanya dia cuma ada first speaker, second speaker, kemudian langsung questions ya. Jadi ada naratornya yang bertanya, misalnya what is the man mean gitu, what is the woman mean. Nah, ini singkat banget. Jadi misalnya yang A ini ngomong apa, kemudian disautin dengan yang B. Nah, kemudian langsung questions. Jadi kita langsung aja fokus pada B-nya ya. Nah, kita fokus pada second speaker-nya. Karena biasanya di second speaker ini menentukan jawabannya. Itu. Kemudian fokus sama clue-nya di situ. Nanti ada skill-skillnya ya di part A, bisa dipelajarin di materi part A. Kemudian yang part B ini long conversation. Jadi agak panjang percakapannya ya. Ini ada sekitar 7-9 soal. Jadi di part B ini satu conversation-nya itu untuk menjawab beberapa pertanyaan ya. Biasanya 4 pertanyaan. Jadi misalnya pertanyaannya ya, this is for questions number 31 to 34. Nah, seperti itu. Jadi kita dengerin dulu ya percakapannya. Ini ada 2 orang ya, membicarakan tentang certain topik. Nah, ini bersaut-sautan gitu ya, kayak berdialog. Yang A ngomong ini, kemudian ditangkapin yang B. Nah, ini membicarakan tentang topik tertentu. Nah, ini untuk pertanyaan 31-40. Seperti itu ya. Kemudian, yang part C, ini long conversation juga, cuma bedanya ini a lecture session. Jadi, cuma satu orang guru atau tutor atau dosen atau satu orang speaker ini menjelaskan tentang satu topik tertentu ya, misalnya tentang sejarah Amerika, ya American history atau tentang apa ini ya, satu penjelasan panjang gitu, pemaparan ya. Nah, ini sama untuk menjawab beberapa pertanyaan. Nah, biasanya untuk menjawab 4-5 pertanyaan. Jadi satu percakapan itu tadi, satu conversation-nya untuk menjawab 4-5 pertanyaan. Nah, di sini di part ini terdapat 11-13 soal. Jadi ada sekitar dua percakapan. 2 conversation. Oke, jadi dari lecture session ya, jadi ada guru atau dosen menjelaskan tentang topik tertentu. Jadi this is for questions number 38 to 41. Gitu. Jadi mendengarkan dulu, kemudian langsung dibacakan soal nomor 38, 39, nah sampai 41. Seperti itu ya. Nah, jadi diingat ya, untuk part B dan part C, ya, teks dan soal ini selalu in order, selalu berurutan. Ya, jadi teks dan soal ini selalu berurutan. Maksudnya seperti ini ya, misalnya percakapan yang di awal-awal, ini untuk soal-soal yang di awal juga. Misalnya ya, percakapan yang A, B yang di awal ini, berarti menjawab pertanyaan nomor 31, seperti itu. Jadi selalu in order ya, enggak yang misalnya statement yang di akhir-akhir untuk pertanyaan yang pertama, enggak. Jadi teks dan soal ini selalu berurutan in order. Jadi untuk percakapan awal, ini untuk soal-soal awal. Kemudian percakapan selanjutnya, ini untuk soal selanjutnya. Dan percakapan di akhir-akhir, ini untuk soal yang terakhir. Seperti itu. Nah, kemudian jadi ada beberapa trik ya. Misalnya sebelum mendengarkan, nah kita bisa screening dulu jawabannya. Ya, kita bisa screening jawaban. Membuat basic assumption ya, membuat asumsi tentang main idea-nya apa ya kira-kira. Kemudian pertanyaannya kira-kira ini apa ya kalau misalnya di multiple choice-nya seperti ini. Gitu. Kemudian ya setelah screening multiple choice-nya, kan ini kan biasanya this is for questions number 31 to 34. Nah, kita masih ada waktu untuk mendengarkan contoh. Nah, kita bisa screening multiple choice-nya, ABCD-nya ya. Oh, ABCD-nya ini. Kayaknya soalnya ini deh, kayaknya ini membahas tentang ini deh. Kira-kira kalau begini kayaknya soalnya gini deh. Nah, ini ya, kita buat basic assumption aja. Ketika kita have no idea, ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita punya basic, punya ini ya, asumsi dasar ya, untuk memahami keseluruhan conversation itu tadi.
Oke, nah kemudian selama listening kita ini kan pada saat bersamaan ya, kita listening sambil taking notes, ya, jadi menandai apa yang didengar, ya, jadi taking note. Jadi mendengarkan sambil, ngasih tanda-tanda gitu ya, misalnya, "Oh tadi aku dengar ini, oh iya ada ini." Nah, kemudian setelah mendengarkan, nah ini kan kita memperhatikan pertanyaannya ya. Nah kemudian ketika memperhatikan pertanyaannya, kita sambil mencocokkan, bener nggak ya yang tadi? Gitu. Ya, jadi untuk part B sama part C ini kan sama ya, bedanya cuma bentuk, conversation-nya aja. Kayak ini kan dia ada feedback, sementara yang C ini kan dia a lecture session, gitu ya. Tapi untuk tipe pertanyaannya ini sama. Jadi sama, ini in order ya, selalu in order, jadi kita mendengarkan sambil screening ya, sambil taking notes gitu, menandai yang didengar, misalnya yang A, B, C, nanti bisa dipelajarin di materi part B dan part C ya. Nah, ada contoh soalnya seperti apa. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini tabel konversi scoring. Jadi nanti di listening itu ada di urutan yang pertama ya. Jadi di sesi yang pertama ini listening. Jadi kalau mau lihat jumlah, jadi yang sebelah kiri ini, paling kiri ini adalah jumlah jawaban benarnya. Itu ya cara hitung scoringnya, akumulasi skornya. Jadi misalnya benar 35. Nah, berarti skornya berapa? Kita lihat aja ya, benar 35. Sesi pertama itu listening. Oke, berarti 540 ya skornya. Seperti itu. Jadi itu sudah dicantumin juga ya. Jadi teman-teman bisa berlatih sambil akumulasi skornya. Kira-kira skor TOEFL-nya berapa? Udah dicantumin tabel scoringnya juga. Nah, usahakan ketika kita listening, kita dengerinnya ini aja ya, no repetition. Jadi jangan diulang. Gitu. Kalau misalnya teman-teman masih kurang puas dengan skornya, nah ini bisa dicoba lagi. Jadi usahakan untuk seperti mencoba real test gitu ya, karena kan terbatas waktu dan ini. Jadi untuk exercise teman-teman bisa mencoba sebanyak 5 kali, ya bisa mencoba 5 kali. Kemudian untuk simulasi tesnya teman-teman bisa mencoba 3 kali ya di website ini. Jadi bisa coba sekali scoring dulu, kemudian misalnya kurang puas ya dengan jawabannya, kemudian coba lagi, nah bisa coba lagi. Seperti itu ya.